Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Tidak Percaya? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 40. Yesus bersabda, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid-Nya menyembur membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudari terkasih, pernahkah melihat seorang anak kecil berjalan bergandengan tangan dengan ibu atau bapaknya? Kesan apa yang langsung tertangkap? Anak kecil itu terlihat senang. Ia menikmati pemandangan yang dilihatnya. Ia merasa aman walaupun berada di jalan raya misalnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena anak itu percaya bahwa ia aman bersama orang tuanya. Ia terlindungi dari bahaya yang mungkin dialaminya. Pengalaman kita sendiri mengajarkan kita merasa aman bersama orang tertentu atau berada di tempat yang sudah biasa, seperti rumah kita sendiri, dan merasa tidak aman bersama orang asing atau di tengah kerumunan orang banyak. Itulah inti dari munculnya sebuah kepercayaan, yaitu perasaan nyaman bersama seseorang, sudah mengenal orang itu secara mendalam dalam jangka lama, berada di tempat kita sendiri. Ketika kita berada di sebuah tempat baru atau dalam sebuah komunitas baru, kita akan merasa tidak aman. Kita akan mencari seseorang yang bisa kita percayai. Proses ini tidak sederhana dan cepat. Perlu keterbukaan dari diri kita sendiri untuk menerima dan diterima seseorang. Pertanyaan yang juga sama pentingnya adalah, apakah kita bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya orang lain? Apakah kita mau menemani seseorang yang sendirian? Apakah kita bisa menjaga rahasia yang dipercayakan seseorang? Apakah
kita mau berkomunikasi dengan menyenangkan dan membahagiakan? Saudara-saudari terkasih, kepercayaan adalah inti dari hubungan seseorang dengan orang lain. Kita tidak mungkin mengenal seseorang secara utuh. Pasangan suami istri yang sudah puluhan tahun hidup bersama pun seringkali mengatakan demikian tentang pasangannya. Kok ada hal baru yang aku belum pernah tahu sebelumnya ya? Ternyata aku belum sungguh-sungguh mengenal pasanganku. Kalau begitu, dari mana kepercayaan itu muncul dan bertahan? Apakah dari pandangan pertama? Tentu saja tidak. Kepercayaan yang mendasari sebuah hubungan dipupuk sedikit demi sedikit dalam jangka waktu lama. Tidak selalu berproses menyenangkan, bahkan lebih sering menyakitkan. Walaupun demikian, banyak hubungan tetap dipertahankan. Cinta seorang ibu kepada anaknya tidak akan pernah pupus, betapapun nakalnya anak itu. Banyak pasangan suami istri merayakan pesta emas perkawinan, atau 50 tahun mereka hidup bersama. Apakah kisah kebersamaan mereka mulus-mulus saja? Tentu saja tidak. Sakit hati, air mata, kemarahan, bahkan ketidakpercayaanlah yang menemani kebersamaan mereka. Jadi, apa yang tetap merekatkan hubungan mereka? Salah satu harus mengalah. Tidak. Salah satu harus dominan. Tidak. Ingatan akan rencana awal mereka dan tujuan bersama yang hendak dicapai, itulah yang menjadikan kepercayaan itu tetap dibawa dalam perjalanan waktu. Saudara-saudari terkasih, dalam hubungan dengan sesama manusia, kepercayaan itu menyelamatkan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, imanlah yang menyelamatkan. Kepercayaan masih berisi upaya manusiawi menyerahkan diri kepada orang lain. Iman lebih daripada itu. Semuanya diserahkan kepada penyelenggaraan Tuhan. Dalam ketidaktahuan, dalam kebingungan, dalam kegelapan total, dalam kekosongan yang kering, mempersilahkan Tuhan sendiri yang berkehendak. Ibu Teresa Kalkuta pernah menyatakan bahwa hidup doanya kering. Segala sesuatu yang sudah dilakukannya seperti sia-sia. Buat apa ku urus gelandangan di pinggir jalan Kalkuta itu? Toh, jumlah mereka tidak akan berkurang. Santo Paulus juga pernah menulis di dalam sebuah suratnya demikian. Bukan lagi aku, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku. Yesus sendiri mengalami situasi yang sama ketika ia sendirian di kayu salib dalam sakaratul maut. Serunya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu Teresa, Santo Paulus, dan Yesus disalib itulah teladan orang beriman yang sejati kepada Yesus. Apakah kita masih sibuk mengurusi hidup kita?
Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa rapuh iman kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari tidak menjadikan kami percaya akan penyelenggaraanmu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.